Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ella selaku dosen matkul SIM. Di sini kita kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ajia Ainutias dan rekan saya yang bernama Rani Destiliani. Ini kita akan menjelaskan pertemuan 10 yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran yaitu kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentu harga barang jasa dan gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Flynn Coulter dan Kevin Lancaster ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu pertama pemasaran, yaitu informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, informasi pemasaran inter, yaitu informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri. Yang ketiga, komunikasi pemasaran marketing, yaitu informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Ada 3 kecenderungan mengapa informasi pemasaran itu sangat penting untuk kebutuhan pemasaran dalam perusahaan, yakni yang pertama, perubahan pemasaran lokal menjadi pemasaran wilayah nasional maupun internasional. Yang kedua, lari dari kebutuhan pembeli menjadi keinginan pembeli. Oleh karena itu, tingkat kemakmuran masyarakat semakin tinggi dan kebutuhan terpenuhi secara meningkat. Yang ketiga, pelarian dari persaingan bukan harga, seperti persaingan dalam bentuk merek, diferensiasi produk, iklan, dan informasi penjualan, sehingga diperlukan informasi dalam jumlah besar untuk kegiatan tersebut, baik alat-alat pemasaran dan pemasaran-pasarannya. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Yang pertama, komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang mengubah bentuk input menjadi output. Yang ketiga, komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan adalah subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagai dengan cara fungsional lainnya. Yang keempat, komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem output berdasarkan satu, sistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Yang kedua, sistem tempat menyediakan informasi tentang jaringan distribusi produk perusahaan. Yang kedua, subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Yang ketiga, subsistem harga membantu manajer perusahaan membuat keputusan harga. Yang terakhir, sistem bauran integrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan dampak gabungan elemen-elemen tersebut. Demikian. Yang ketiga, yang produk yaitu membuat rencana baru atau terutama mengenai siklus kehidupan produk atau model evaluasi.
Yang pertama, siklus hidup produk, yaitu tugas manajer pemasaran adalah mengembangkan strategis dan titik untuk tiap unsur dan daur pemasaran, dan kemudian mengintegrasi menjadi suatu rencana pemasaran. Yang kedua, model evaluasi produk, yaitu perkembangan secara matang dan berdasarkan keuangan yang baik. Yang ketiga yaitu subsistem tempat, yaitu pelemparan produk yang dihasilkan sangat menentukan, sangat berpengaruh penjualan produk. Yang kelima, promosi untuk menganalisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Yang keenam itu harga itu membantu menetapkan harga produk, yaitu satu, penentuan harga berdasarkan biaya, penentuan harga berdasarkan permintaan. Laporan internal. Dasar sistem informasi yang digunakan oleh manajer pemasaran adalah sistem laporan internal. Sistem ini terdiri dari sistem pesan, kirim, tagih. Yang kedua, sistem laporan penjualan. Yang ketiga, pengembangan sistem laporan yang berorientasi pada pemakai. Model sistem informasi pemasaran. Model ini meliputi kombinasi subsistem, input dan output yang berhubungan dengan database. Subsistem input ada sumber internal, sumber lingkungan, yaitu termasuk dari sistem informasi akuntansi, sistem riset pemasaran, subsistem intelijen pemasaran. Ada subsistem output dan data input, yaitu subsistem produk, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga, subsistem bauran terpadu, yaitu masuk ke pengguna. Seluruh tersebut menggabungkan menjadi database. Subsistem output berdasarkan satu, sistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Yang kedua, sistem tempat menyediakan informasi tentang jaringan distribusi produk perusahaan. Yang kedua, subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Yang ketiga, subsistem harga membantu manajer perusahaan membuat keputusan harga. Yang terakhir, sistem bauran integrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan dampak gabungan elemen-elemen tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penjelasan dan kekurangannya, mohon maaf. Ada perkataan yang salah, bila kurang paham bisa cari di Google. Karena di sini kami hanya menjelaskan setengahnya saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.